Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kau memberkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Jadi judulnya ya, penghakiman Tuhan, siapa saja yang dihakimi dan kapan. Oke. Lalu ayatnya gua ambil dari Matius 25. Oke, kita lihat Matius 25, kita baca aja. Ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi Tuhan Yesus datang, kemudian di atas takhta. Ya. Jadi di mana? Di bumi ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menaklukkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi, lihat urutannya. Tuhan Yesus datang ke bumi untuk kedua kali, lalu masa penghakiman akan datang. Ya, sama seperti tadi toh di Wahyu 14. Urutannya pun sama. Jadi ini sudah disampaikan di Matius 25. Oke? Lalu kita lihat di Matius 25 yang sama, itu ayat 9 sebelumnya. Yaitu mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, gadis itu wujud dari gereja. Ya, apabila berikutnya di Matius 29 Matius 25 ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Jadi gadis atau gereja yang bijaksana itu punya minyak karena bergantung pada kasih Tuhan. Minyak itu adalah wujud dari kasih Tuhan. Wujud dari roh Tuhan, hatinya Tuhan atau kasih Tuhan. Akan menjadi mempelai wanita yang akan berada di dalam pesta perjamuan. Jadi gadis yang bijaksana atau gereja yang bijaksana, ya, datanglah mempelai pria. Jadi dalam hal ini gadis yang bijaksana menjadi mempelai wanita, mempelai, ya, di dalam kerajaan surga, masuk ke dalam ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Jadi tidak kena penghakiman, adanya dijamu. Jadi mempelai wanita tidak pernah dikena penghakiman. Yang menerima kasih Tuhan itu tidak akan mengalami penghakiman. Ya, ngerti nggak? Jadi kalau kita menerima kasih Tuhan, ini kita ya, banyak dosa. Ditutup sama kasih Tuhan. Kasih menutupi segala sesuatu. Jadi nggak yang kelihatan ya kasih Tuhan. Waktu masa penghakiman datang, yang menerima kasih Tuhan itu bukan objek untuk dihakimi. Menerima kasih Tuhan. Tuhan bilang, apa yang dihakimi? Nggak ada. Gitu loh. Bahkan harus dijamu. Jadi makanya mempelai wanita tidak menghadapi penghakiman. Gereja yang bijaksana tidak kena penghakiman. Seperti gereja Philadelphia. Ya. Lalu berikutnya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Gadis-gadis yang lain itu kan adalah tuan-tuan bukanlah kami pintu. Jadi gadis-gadis yang bodoh atau gereja-gereja yang bodoh. Tapi yang jawab, aku berkata sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nggak kenal Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi gereja yang bodoh itu siapa? Bergantung pada minyak urapan yang dijual oleh merchant, nabi palsu. Jadi waktu itu mau masuk perjamuan, bukannya nggak ketemu Yesus loh. Ketemu. Tapi Yesusnya nggak bukain pintu. Ya. Mereka di luar aja, tidak dalam perjamuan. Karena apa? Karena minyaknya nggak berlaku. Minyak yang dijual oleh pendeta palsu ternyata tidak berfungsi. Jadinya mereka kena masa penghakiman. Mereka bisa masuk perjamuan. Ya, jadi dia akan menghadapi penghakiman dari Tuhan. Oke? Seperti itu. Jadi
Mempelai, yaitu gereja yang bijaksana, tidak kena penghakiman, tapi gereja yang bodoh, yang masih bergantung pada ajaran agamawi nabi palsu, termasuk beli minyak dari pendeta, itu akan dapat penghakiman. Ya. Lalu berikutnya. Di Matius 25 yang sama mengenai akhir zaman adalah mengenai hamba yang baik dan setia, dan hamba yang jahat dan malas. Yang pertama adalah yang baik dan setia. Ya. Di Matius 25 itu 2. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikanmu kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke? Jadi gereja yang baik dan setia, yaitu yang bergantung pada kebaikan Tuhan, karena dia bergantung pada kebaikan Tuhan, maka dia jadi baik. Karena Tuhan yang buat dia jadi baik. Dan setia, karena dia memakai talenta dari Tuhan untuk mencari uang. Dia kerja. Akan menjadi murid Kristus. Bergantung sama kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan setia memakai talenta yang ada. Akan menjadi murid Kristus, masuk dalam sukacita Kristus. Disebutnya apa? Aku memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Tidak menghadapi penghakiman. Masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan, tidak masuk dalam penghakiman. Jadi murid, hamba yang baik dan setia, ya, yang Tuhan bilang, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi murid, tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tidak kena penghakiman. Oke? Lalu berikutnya. Tetapi, ini yang di Matius 25-26 mengenai hamba yang jahat dan malas. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya dengan serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi hamba yang jahat dan malas, ya, itu pertama tidak bergantung pada kebaikan Tuhan. Ya, toh kita udah tahu. Dia tuh melihat Tuhan tuh kejam dan suka menghukum. Oke? Dan dia malas karena dia berpendapat full time tidak bekerja. Artinya malas tidak memakai talentanya untuk mencari uang. Ya, dan dia bilang seharusnya kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Jadi kalau misalnya itu kan sebetulnya kan dia ngajarinya kepada orang lain, bukan ngajarin orang lain untuk bekerja, diberkati melalui talenta dan mencari uang, tetapi untuk dapat uang melalui cara dia, alias sama-sama males nggak pakai talenta. Jadi dia itu percaya, ya, dan dia juga tidak percaya bahwa Tuhan memberkati melalui benih talenta yang sudah Tuhan taburkan di dalam kita. Oke? Dan mereka yang terakhir percaya bahwa bukan Tuhan tapi manusia yang harus membayar harga. Karena hamba yang jahat dan malas berkata, Tuhan tuh enak aja. Menuai nggak nabur. Begitu loh. Jadi manusia yang menabur, manusia yang menuai, dan seterusnya. Dapatkan hasilnya tanpa bekerja, Tuhannya tanpa bekerja, alias manusia yang bekerja, manusia yang bayar harga. Gitu loh. Jadi dia itu doktrinnya 3. 1, full time, tidak bekerja. 2, melihat Tuhan sebagai Tuhan yang kejam. 3, melihat manusia yang harus bekerja. Oke? Apa yang terjadi pada hamba yang jahat dan malas? Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi kepada saya tidak mempunyai apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya. Oke? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Jadi hamba yang jahat dan malas tadi adalah nabi palsu, ya,
dia akhirnya akan menghadapi penghakiman dari Tuhan dan masuk neraka. Ya, jadi yang murid tidak kena penghakiman, yang nabi palsu, yang nabi palsu yang ngajarin teologi kayak begitu, itu akan menghadapi penghakiman. Oke, lalu berikutnya penghakiman. Jadi siapa yang masuk ke dalam ruang perjamuan, yaitu kerajaan surga, dan tidak menghadapi penghakiman? Ada dua, mempelai Kristus, yaitu gereja yang bijaksana, karena bergantung sama kasih Tuhan. Dan murid Kristus, yaitu hamba yang baik dan setia, karena bergantung pada kebaikan Tuhan dan bergantung pada taat untuk memakai apa yang Tuhan telah berikan, yaitu talentanya untuk bekerja sekuler. Ya, itu adalah murid. Dua ini, mempelai dan murid, tidak kena penghakiman. Oke? Karena bergantung sama kasih Tuhan. Dan di dalam kasih itu tidak ada hukum yang melarang itu. Makanya boro-boro dihakimi. Apa boro-boro bilang salah? Dihakimi aja enggak. Bahkan diberkati terus. Ya. Oke, lalu berikutnya. Kapan penghakiman akan terjadi? Ya, itu di Wahyu 20 ayat 2 sampai 11. Kita baca. Ayat 2, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu, memertarakannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepas untuk sedikit waktu lamanya. Jadi di sini kita lihat ya, iblis akan dipenjarakan selama 1000 tahun. Oke? Lalu berikutnya, di ayat 4, Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Takhta-takhta. Oke, kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Jadi tidak menyembah nabi palsu dan agamawi. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ya, jadi tidak mengikuti tanda 666 dari nabi palsu. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, mereka hidup. Jadi mempelai dan murid Kristus akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ya, memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Ya. Jadi ada orang nulis destined to reign, itu salah ya. Yang adalah destined to reign with Christ. Ya. Oke. Lalu berikutnya ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi orang mati itu tidak bangkit selama 1000 tahun. Di masa ini ya. Inilah kebangkitan pertama. Hanya bangkit setelah 1000 tahun. Jadi orang-orang lain akan bangkit hanya setelah masa 1000 tahun. Tadi. Ya. Lalu berikutnya. Ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dari kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sekali lagi sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi, mempelai dan murid itu bangkitnya kapan? Waktu sejak mati langsung bangkit ya, awal. Dan jadi ia mendapat bagian dari kebangkitan pertama. Dan memerintah bersama Kristus, berarti sudah hidup 1000 tahun. Ya, memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Ya, jadi tidak dapat penghakiman, bahkan hidup terus. Jadi mempelai dan murid Kristus tidak mengalami masa penghakiman.
Ya, itu bedanya. Mempelai dan murid tidak mengalami masa penghakiman. Nggak kena. Karena bergantung sama kasih Tuhan. Hidup terus. Ya, makanya jadi kita semua jadi mempelai murid. Nggak kena masa penghakiman. Bahkan memerintah bersama Kristus. 1000 tahun lamanya. Oke, lalu berikutnya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukannya lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Ya, jadi orang mati sekarang berdiri, udah hidup. Ini setelah 1000 tahun berlewat ya. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya. Ya, apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Oke? Ya. Jadi inilah masa penghakiman. Oke? Kita lihat ya, satu-satu. Ya, di ayat 12. Apa yang dihakimi? Tunggu. Jangan pindah dulu, Dina. Saya cukup lama di sini. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi yang dibuka itu ada banyak kitab ya. Nggak hanya itu ya, ada kitab apa? Banyak kitab dan kitab kehidupan. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke? Jadi kalau saya ingat tuh Pak John itu kalau ada tuh ya, dia sekarang ada di rumah. Dia tuh di belakangnya tuh banyak buku teologi. Itu namanya kitab-kitab. You tahu nggak dia masa penghakiman ini seluruh buku teologi dia dihakimi. Itu loh. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi semua isi kitab-kitab itu dilihat. Oke? Dan itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan kitab-kitab di depan tahta itu. Jadi yang kedua adalah orangnya yang mengikuti atau bahkan penulisnya yang percaya pada kitab-kitab itu. Jadi dan di ayat 13 disebutkan maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Laut itu adalah wujud dari agamawi. Semuanya mati di dalam agamawi itu diserahkan oleh laut. Jadi semua yang dihakimi adalah semua orang agamawi. Jadi semua orang agamawi dibiarin dulu mati 1000 tahun, ya. Lalu masa penghakiman. Dan agamawi itu akan dijudge. Pertama dari kitab-kitab. Kan agamawi kan ditulisnya di kitab-kitab teologi atau? Kayak tempatnya Pak John tuh buku teologinya banyak. Seluruh buku itu akan dibaca. Dan yang tidak, bukan dari Tuhan, dibakar habis. Dan yang ngikutin buku itu akan dibahas berdasarkan itu. Jadi contohnya, ada orang-orang gereja yang berdasarkan saya selamat karena saya mengerjakan keselamatan saya. Penulis buku itu, dan buku itu akan kita menjaga keselamatan, aliran itu akan dihakimi sama Tuhan. Apakah itu betul dari Tuhan atau enggak? Manusia yang menjaga keselamatan. Yang kedua, siapa yang bergantung keselamatannya dengan doktrin teologi tadi. Jadi doktrin teologinya akan dihakimi. Kedua, manusia yang memakai itu. Pada waktu Tuhan bilang,
Kamu bergantung kerjakan keselamatanmu. Jadi manusia yang menjaga keselamatan. Oke. Itu dari Tuhanmu. Bukan dari Tuhan. Sekarang kamu yang menjaga keselamatanmu. Kamu berhasil atau tidak? Tidak berhasil. Masuk neraka. Itulah namanya masa penghakiman. Jadi banyak gereja agamawi akan dites imannya, kepercayaannya, dan yang ngikutin akan dites apakah iman yang dipercayainya menyelamatkan dia atau tidak. Ada lagi yang misalnya bilang, kalau mau selamat, kerjakan keselamatanmu dengan cara berbahasa roh 1 jam 1 hari. Itu akan dites sama Tuhan. Itu dari Tuhan bukan? Bukan. Yang kedua, apakah 1 jam 1 hari berbahasa roh itu bisa menyelamatkan atau tidak? Agamawi itu. Kalau tidak bisa, masuk neraka. Gampang kok. Dites lagi. Seperti yang di Matius 25 itu. Saya sudah bernubuat untuk Tuhan. Oke? Agamawi itu dites dulu. Ini dari Tuhan dan bukan. Yang kedua, apakah dengan bernubuat dan menjadi seakan-akan nabi bisa menyelamatkan apa tidak? Ya. Kalau tidak bisa menyelamatkan, masuk neraka. Pompa iman. Oh, saya selamat atau saya hebat karena pompa iman. Oke, imanmu dan doktrin itu dites dan iman itu dites. Diyakini. Apakah dengan pompa iman, imanmu sempurna atau tidak? Kalau tidak sempurna, sesuai iman itu, masuk neraka. Ya, itu banyak sekali testing. Banyak lagi. Saya dengan melayani, saya sudah menginjili 1 juta orang. Oke, dites. Apakah dengan menginjili 1 juta orang, perbuatanmu itu cukup untuk menyelamatkanmu atau tidak? Dan pada waktu dibilang tidak cukup, masuk neraka. Karena bergantung pada menginjili 1 juta orang untuk masuk neraka, untuk masuk surga. Oke, diukur, dihakimi perbuatan itu dan doktrin itu. Ternyata tidak cukup. Oke, konsekuensinya masuk neraka. So be it. Itulah namanya masa penghakiman. Seluruh doktrin teologi dan pengikutnya dan pengajarnya dites. Oke? Saya berbahasa roh 2 jam, 1 bulan. Dan dengan ini saya jadi kuat. Oke, dites. Apakah betul kamu kuat? Dan apakah benar bisa menyelamatkanmu? Kalau nggak bisa, masuk neraka. Oke? Oke, dites lagi. Saya sudah memuji, menyembah Tuhan menjadi worship leader. Dengan itu saya bisa dapat hadiah di surga. Oke, dites. Dengan kau menjadi pujian seperti itu, apakah itu cukup untuk kau diberkati di surga? Kalau enggak, apa ada lagi percaya dengan saya jadi pujian gitu saya akan selamat? Oke, dites. Apakah dengan menjadi pujian seperti itu cukup untuk membayar keselamatanmu? Kalau enggak cukup, masuk neraka. Itu namanya masa penghakiman. Seluruh kitab-kitab dan yang teologi, seluruh doktrin teologi, mau yang Calvin, Martin Luther, Pentakosta, semua, GBI, apa Sidon, apa Church of God, Assembly of God, semua doktrin dites. Dan yang pengikut doktrin tadi, yang mengandalkan doktrin tadi untuk keselamatan, doktrin dites. Cukup nggak untuk menyelamatkan? Kalau enggak, masuk neraka. Kalau nggak cukup. Ya, itu yang akan terjadi di akhir zaman. Mempelai dan murid yang bergantung sama kasih Tuhan, kita enggak. Jadi kalau di pengadilan, itu ada hakim, ada yang tertuduh, ada penonton. Penonton. Kita penontonnya. Akan lihat orang-orang besar, pendeta-pendeta besar, ahli-ahli teologi, pengikut gereja-gereja besar akan diadili. Kita akan nonton. Mempelai dan murid nonton. Dan di sini disebut, mempelai dan murid itu akan memerintah. Maksudnya begini. Kita
Kayak saya sama istri saya. Saya sudah bakar buku. Atau saya udah buang, bakar buku. Sebelum masa penghakiman Tuhan. Karena saya sudah memerintah. Buku teologi ini saya bakar. Buku teologi itu saya bakar. Sebelum Tuhan bakar. Saya sudah bakar. Itu maksudnya memerintah. Saya berada di atas teologi yang saya sudah bakarin semua. Buku saya ratusan dulu. Semuanya ngaco. Saya bakar aja. Istriku yang bakar. Oke? Itu maksudnya. Kita berada di atas. Mempelai dan murid berada di atas ajaran agamawi, teologi, apapun juga. Hanya berdasarkan Kristus. Oke? Berikutnya. Slide berikutnya, sahabat. Jadi siapa yang akan menghadapi penghakiman? Gereja yang bodoh. Orang percaya yang bodoh, pengikutnya, pendetanya, satu paket. Pengikut ajaran agamawi dari nabi palsu, yaitu hamba yang jahat dan malas. Dan mereka yang tidak percaya. Karena disebut dari laut. Karena orang-orang yang tidak percaya itu ya orang agamawi yang tenggelam dalam laut agamawi. Ini semua yang dihakimi. Oke? Tidak semua dihakimi masuk neraka. Oke, kita lihat. Ini yang di Matius 25. Apa yang terjadi di penghakiman. Bukan mempelai dan murid. Mempelai dan murid nonton. Dan mempelai dan murid sudah memerintah atas teologi tadi alias udah bakarin semua tuh yang ajaran yang aneh-aneh. Jadi mempelai dan murid tidak termasuk dalam penghakiman tapi cuma nonton. Oke? Seperti di sidang pengadilan ada penontonnya. Itu ya kita ini. Nontonin gereja agamawi, orang agamawi, pendeta agamawi, kepala sinode dihakimin semua sama Tuhan. Kita nonton. Bukan nyukurin ya, tapi nonton. Oke? Lalu berikutnya. Di Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika orang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi masa penghakiman itu juga sebetulnya adalah masa berkat bagi orang yang percaya pada Kristus. Yang mati dibangkitkan 1000 tahun, menunggu 1000 tahun, kemudian dibangkitkan. Ya, gadis yang bodoh nunggu 1000 tahun. Tapi ada bangkit. Terus dimasukin penghakiman. Oke? Lalu berikutnya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, engkau haus, dan kami memberi engkau minum, bagaimana kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan dan telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bagaimana kami mengunjungi engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kasih Kristus itu banyak hal yang bergantung pada kasih Kristus tidak akan kecewa. Ya, kekurangan banyak dari orang-orang ini Tuhan ditutupin. Oke? Dan dia selamat orang-orang ini. Jadi waktu penghakiman tidak semuanya masuk neraka, no. Banyak yang masuk surga. Setelah 1000 tahun mati. Kalau kita langsung. Kalau mereka ya sabar lah ya 1000 tahun ya. Baru dibangkitkan untuk dihakimi dulu. Karena mereka menolak kasih Tuhan. Mereka percaya Tuhan juru selamat, tapi mereka menolak kasih Tuhan. Tunggu 1000 tahun. Oke? Nggak langsung. Dan untung masih selamat. Karena ada yang nggak selamat. Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga, pindah din. Berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nyala dari pada hadapun, hai kamu orang-orang terkutuk. Terkutuk kenapa? Karena mengandalkan pengetahuan baik dan jahat menolak kasih Tuhan. Menyala ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu pun tidak memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan haus dan sebagai orang asing atau telanjang atau sakit dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Jadi ini orang yang gereja yang merasa dirinya hebat dalam pelayanan, dan dengan doktrin agamawi aneh, ya. Tapi Tuhan bilang mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Bukan karena Tuhan tidak berubah menjadi tidak kasih. Enggak, Tuhan tetap kasih. Tetapi Tuhan akan menghormati gereja-gereja yang menolak kasihnya karena berdiri percaya teologianya. Mereka tidak akan mendapatkan kasihnya karena Tuhan menghormati. Setelah kasih tidak pernah maksa. Jadi gereja-gereja yang gila sama teologianya, Tuhan akan hormati dengan tidak memberikan kasihnya. Karena Tuhan tidak pernah memaksakan kasihnya. Kalau mereka terkutuk karena teologianya, so be it, bukan dari Tuhan. Karena kasih tidak pernah masa. Kasih tidak pernah mengutamakan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5. Oke? Lalu berikutnya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Jadi yang menolak kasihnya akan mendapat konsekuensi dan hukuman dosa dari ketidaksempurnaan perbuatan dirinya sendiri. Karena di sini, gereja yang ini, itu berpendapat dengan melakukan pelayanan yang sempurna, mereka akan selamat. Itu akan dihakimi. Doktrinnya itu akan dihakimi, ternyata tidak cukup. Kedua, pelaku pekerjaan itu dihakimi. Ternyata tidak sempurna, karena itu, dan mereka bergantung untuk doktrin keselamatan melalui pelayanan yang sempurna itu, ternyata tidak cukup, karena itu masuk neraka. Itulah konsekuensi dari teologi. Tidak cukup, masuk neraka. Oke? Karena menolak kasihnya, bergantung pada doktrin atau kepercayaan tertentu, teologi tertentu, yaitu melayani dengan luar biasa. Oke? Sekarang diukur, ditimbang, dihakimi, nggak cukup, karena nggak cukup, ya sudah. Ya sudah. Masuk neraka. Satu paket. Kami. Tadi Pak. Ayat 46, saat berikutnya. Dan mereka ini, satu paket, dari pendetanya sampai anak buahnya, pengikut, satu paket. Mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal. Tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi akan ada dua dari produk dari hasil penghakiman. Siksaan yang kekal bagi yang menolak kasihnya karena bergantung pada teologi tertentu. Kedua, hidup yang kekal bagi yang menerima kasih. Gampang ya? Diuji. Masuk apa enggak? Tapi mempelai dan murid nonton. Dan guru sudah memerintah. Kenapa? Sudah bakar ajaran-ajaran teologi yang ngaco sebelumnya. Kayak contohnya saya juga tidak pernah lakukan. Gak usah waktu itu. Sekarang aja udah dibakar dulu. Ngapain? Kita nggak berada di bawah ajaran teologi. Kita perintah teologi yang kacau, kita bakarin aja bukunya. Enggak? Jadi mempelai dan murid akan nonton, dan saya harapkan kita semua di sini jadi nonton. Bukan yang dia kena penghakiman. Tunggu 1000 tahun. Mati. Baru masuk penghakiman. Dan sebagian selamat, sebagian enggak. Dari gereja. Oke? Terakhir saya, jadi ini skemanya, penghakiman Tuhan, ada yang tidak kena penghakiman Tuhan, yaitu namanya mempelai dan murid Kristus, dan mempelai dan murid itu memerintah bersama Kristus. Tidak berada di bawah agamawi, tapi berada di atas agamawi. Seperti yang disebut di Wahyu 20 ayat 6 yang tadi. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Sudah bangkit, hidup terus. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya.
Tapi mereka akan menjadi, jadi kematian ada dua ya. Yang agamawi akan mati, kemudian dihakimin. Kalau nggak lewat, karena doktrin agamawinya percaya itu, dan doktrin agaminya tidak cukup untuk menyelamatkannya, mati kedua kali selama-lamanya di tempat siksaan. Ya, 2 kali kematian ya. Tapi mereka akan menjadi iman Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Memerintah di atas ajaran doktrin teologi agamawi. Jadi penghakiman Tuhan, ada yang tidak kena, ada yang kena. Siapa yang kena? Semua dari laut. Semua yang agamawi. Termasuk yang di gereja. Dan yang di luar gereja. Semua yang agamawi. Kan percaya agamawinya toh. Percaya doktrinnya toh. Percaya teologianya toh. Percaya dari S3 toh. Percaya dari profesor toh. Percaya dari majelis teologi toh. Percaya pada kepala sinodenya, doktrinnya toh. Oke, kita dihakimin. Salah atau benar? Kalau cukup untuk keselamatan, oh jadi cukup kamu selamat. Kalau tidak cukup untuk keselamatan, ya tidak selamat. Kematian yang kedua, sesuai imanmu. Gereja akan dihakimi. Agamawi semua dihakimi. Pendetanya dihakimi. Majelis teologianya dihakimi. Bukunya dihakimi sama Tuhan. Kepala sinodenya dihakimi. Yang agamawi semua. Dan kalau, oke, kita lihat. Selamat atau nggak selamat? Tergantung dari doktrinnya. Salahnya, kalau istilahnya Pak John, mayor atau minor. Kalau minor, masih selamat. Kalau mayor, masuk neraka. Oke? Gampang ya. Tapi saya harapkan semua di sini jangan ya. Kita jadi mempelai dan murid tidak masuk penghakiman. Bahkan selalu diberkati. Sekian. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kau yang bekerja, Kau yang melakukan semua, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Ongki. Dah, Thank Tony, you. gue udah kasih tahu ya. Thank you. Zaman akhir, buku lu yang tadi lu baca, dibakar. Aman. Thank you semua. Happy Sunday.